Payung itu pun terbang dan hampir saja mengenai wajah cantik gadis ini. Tiupan angin yang sangat deras membuat si gadis khawatir dengan pemuda di bawah meja. Lalu dia pun datang untuk menghampirinya. Gadis ini mengulurkan tangan lalu berkata kepada pemuda ini agar mereka segera menyingkir ke sebuah tempat. Mereka pun berlari untuk mencari tempat berlindung dan tibalah mereka di tempat ini. Awalnya pemuda ini protes mengapa dia membawanya kemari. Lalu gadis ini melemparkan buku yang langsung saja melayang dibawa oleh angin. Kemudian dia melemparkan satu buku lagi dan ternyata buku itu tidak terbawa oleh angin. Gadis ini berkata ini adalah tempat aman, di mana tiupan angin akan terhalang. Setelah mengatakan itu, akhirnya mereka berdua berkenalan. Tidak lama kemudian di sebuah kereta, Hasan mengajak Mona untuk menikah dengannya. Dan akhirnya mereka pun menjadi sepasang suami istri. Beberapa tahun kemudian di sebuah rumah, seorang pengantar koran datang menaruh koran di depan teras. Hasan bertanya apakah pemuda ini baru bekerja menjadi pedagang koran. Pemuda ini pun menjawab bahwa dia baru saja menggantikan seorang temannya. Mendengar ucapan itu, Hasan pun mengajak pedagang koran itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sini Hasan mengajari pemuda itu bagaimana caranya membaca koran. Tapi ketika Hasan sedang menjelaskan cara membaca koran yang benar, tiba-tiba istrinya pun keluar dari kamarnya dan memilih untuk melanjutkan tidurnya di sebuah sofa. Karena Hasan tidak henti-hentinya membaca koran itu, pemuda ini pun akhirnya jenuh dan mencari alasan untuk segera pergi dari rumah itu. Di waktu yang sama, seorang bapak pengantar susu pun datang. Tapi karena dia tahu ocehan Hasan yang tidak ada henti-hentinya, pengantar susu itu pun bergegas untuk kabur. Sementara itu di dalam rumah, Hasan berusaha menggoda Mona dengan menyentuh wajahnya. Sampai akhirnya Mona pun terbangun, kemudian dia pun bersiap-siap untuk segera pergi kerja. Saat Mona sedang mandi, tiba-tiba Hasan pun masuk ke dalam untuk mengantarkan kue tart coklat kesukaan Mona, yang membuat Mona pun marah. Setelah selesai mandi dan akan berangkat kerja, tiba-tiba saja Hasan menggendong istrinya ini ke meja makan untuk melakukan sarapan. Selain beraktivitas layaknya ibu rumah tangga, Hasan juga sangat suka berbicara sehingga membuat Mona istrinya sangat bosan dan segera bergegas pergi sambil menutup kedua telinganya. Mona seakan-akan bebas dari ocehan suaminya itu. Sesampainya di tempat kerja, Mona pun langsung menghadiri sebuah meeting yang tengah berlangsung, di mana meeting tersebut membahas perihal sebuah proyek yang akan dilakukan jauh di sebuah kota. Perusahaan pun akan mengirim seseorang yang akan pergi selama 1 tahun ke sana agar dapat mengawasi proyek tersebut. Mendengar tawaran yang disampaikan pada meeting itu, Mona pun segera gercep mengajukan dirinya agar bisa dikirim ke sana. Tetapi rekannya yang bernama Ram juga ikut mengajukan dirinya. Situasi ini membuat mereka langsung berdiskusi untuk memutuskan siapa yang akan pergi mengawasi proyek itu. Lalu saat mereka berdiskusi, temannya Ram mengungkapkan bahwa dia akan ke sana karena hubungan dia dan istrinya sedang bermasalah. Sehingga Ram mencoba untuk merayu Mona agar dia mendapatkan pekerjaan itu. Tidak hanya di kantor, Ram juga menelpon Mona di rumah untuk merayunya. Kemudian Mona menceritakan bahwa dirinya saat ini sangat ingin merasakan kebebasan. Dia berharap dapat pergi jauh dan berpisah dari sang suami. Tapi di tengah pembicaraan mereka, tanpa sengaja Mona mendengarkan suaminya Hasan sedang melemparkan sebuah rayuan. Ternyata Hasan sedang berbicara dengan potongan bunga. Mona yang terlanjur berada di dekat Hasan pun menjelaskan perihal tugas yang diberikan kantornya. Bahkan dia juga menceritakan tentang permasalahan Ram temannya itu yang akan segera bercerai. Mendengar tentang perceraian, Hasan pun seketika terus berbicara. Dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar komitmen berumah tangga. Karena Hasan terus saja mengoceh tanpa henti, Mona pun bosan dan langsung meninggalkan Hasan pergi. Keesokan harinya saat di kantor, Ram bersama-sama temannya yang lain membuat sebuah rencana agar Mona dapat berpisah dengan suaminya itu. Ram bertanya mengapa dia ingin sekali berpisah. Mona mengungkapkan alasan pertamanya, yaitu suaminya itu tidak berhenti berbicara dari mulai pagi sampai malam hari. Bahkan dia juga berbicara di dalam mimpi. Para rekan kerjanya ini sangat prihatin mendengar itu. Ram mengatakan bagaimana bisa seorang pria berbicara terus tanpa henti, sama seperti dia menghirup napasnya. Setelah itu, Mona mengungkapkan alasan yang kedua. Suaminya itu sangat suka memasak setiap hari. Dia akan diberikan makanan tanpa henti dimanapun dan kapanpun. Itu semua akan membuat tubuhnya gemuk. Lalu alasan yang ketiga, dia selalu saja mengomentari apa saja yang dilakukan Mona, termasuk sedang bernyanyi. Suaminya berkata bahwa cara menyanyi sebuah lagu cinta itu harus dengan perasaan dan ucapan yang halus. Sehingga segala sesuatu yang Mona lakukan semua menjadi salah. Dan ketika wanita ini akan memberitahukan alasan yang keempat, Ram temannya langsung memohon ampun karena dia ikut pusing memikirkannya. Keesokan harinya ketika Mona sedang terbaring di sofa sehabis berolahraga, Hasan pun mendekat dan berkata bahwa dia sangat suka dengan aroma keringat di tubuh Mona. Sehingga sebuah kecupan sayang mendarat di kening sang istri. Dia lalu berusaha untuk menggendong wanita yang dia cintai ini dengan berhati-hati menuju ke meja makan. Hasan mengambil 2 buah jus dari dalam lemari es dan meletakkan ke atas meja. Ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba saja Mona mengambil sebuah botol obat yang dapat membius lidah dalam waktu 30 detik.
Kemudian Mona langsung menawarkan minuman itu kepada Hasan yang langsung saja diteguk habis oleh sang suami. Mona tersenyum karena rencananya berhasil. Dan benar saja ketika pria ini ingin berbicara kepada istrinya, tiba-tiba saja lidahnya kaku dan tidak berasa. Sehingga dia menjadi terbata-bata dan selalu salah mengucapkan sesuatu. Merasa inilah saat yang tepat untuk bercerita pada suaminya, Mona pun menyampaikan perihal tugas kantornya di luar kota selama 1 tahun. Hasan berkata dia baru saja menata teras rumah dengan bunga-bunga indah dan dia tidak bisa ikut pergi ke sana. Mendengar ucapan suaminya ini, Mona pun berpura-pura sedih, padahal sebenarnya itulah yang Mona harapkan untuk mendapatkan kebebasannya. Keesokan harinya, Mona pun pergi berangkat keluar kota menggunakan sebuah mobil. Di dalam perjalanan ini, dia sangat bahagia karena terlepas dari suaminya yang bawel dan terus memperlakukannya seperti anak kecil. Singkat cerita, ketika wanita ini menemui 2 orang temannya semasa kuliah yang bekerja di sebuah stasiun radio, wanita ini berkata bahwa dia datang ke kota ini karena ada suatu pekerjaan dan dia juga ingin bersantai sementara waktu menikmati kebebasannya. Dia juga terbebas dari ocehan-ocehan suaminya itu. Kemudian ketika Mona pulang dan membuka pintu kontrakannya, tiba-tiba saja dia melihat Hasan suaminya telah berada di rumah itu. Begitu kaget sang istri karena rencana dia untuk dapat menjauh dari suaminya itu gagal total. Sehingga rutinitas pun terus berjalan. Dengan ocehan-ocehannya, sang suami pun berkata bahwa suami istri itu tidak baik kalau tidur terpisah. Karena memikirkan hal itu makanya dia menyusul. Seperti biasa, karena hobi memasak, sepiring mie instan sudah disiapkan oleh pria ini untuk menyambut istrinya. Dengan wajah terpaksa, wanita ini pun memakan mie itu. Keesokan harinya wanita ini datang ke lokasi proyek di mana dia bertugas. Mandor proyek ini memperkenalkan dia kepada para pekerja yang terlibat untuk membantunya. Setelah memberitahukan bahwa dia adalah seorang pengawas di gedung ini, mereka pun akhirnya berbicara. Wanita ini menanyakan bagaimana kabar anak-anak dan istrinya. Si mandor mengatakan mereka sangat bahagia dan dia sangat mencintai mereka. Di malam hari saat suaminya tertidur, wanita ini terus terbangun. Dia galau guys, berpikir bagaimana dapat terlepas dari hubungan ini dan hidup bebas tanpa adanya aturan dan omelan dari sang suami. Sampai ketika pagi tiba, dia melihat sebuah kejadian di depan rumahnya. Sepasang suami istri bertengkar karena sang suami terlibat perselingkuhan dengan wanita lain. Wanita ini mengamati apa yang terjadi di antara mereka, sampai akhirnya si istri pun meminta cerai lalu meninggalkan suaminya pergi menggunakan mobil. Wanita ini penasaran apa yang telah terjadi. Ternyata saat dia melihat sebuah papan nama di samping rumahnya, di sana ada sebuah tempat seorang dokter psikologi praktek, di mana mereka melayani konsultasi masalah hubungan pernikahan. Setelah melihat itu, wanita ini akhirnya kembali dengan pakaian rapi untuk mendatangi tempat praktek itu. Dia bertanya pada si petugas apakah dapat bertemu dengan dokter. Petugas ini mengatakan kalau dia harus mencatat data diri pasiennya sebelum bertemu dokter. Wanita ini pun menyebutkan data diri dia, dari mulai nama dan permasalahan yang dihadapi. Setelah selesai, petugas ini memberikan saran untuk wanita ini. Jika dia masih mencintai suaminya itu, lebih baik segera pergi. Karena setiap orang yang berkonsultasi tentang perceraian, maka keinginannya itu akan terwujud. Mendengar saran dari petugas, wanita ini tetap pada pendiriannya untuk berkonsultasi. Di dalam pembicaraan wanita ini bersama sang dokter, dia berkata bahwa selama ini tersiksa atas perlakuan suaminya. Oleh karena itu dia kemari. Dia mendengar banyak pasangan yang berhasil cerai dari suaminya setelah berkonsultasi di tempat ini. Dokter ini mengatakan jika wanita ini tersiksa, maka dia seharusnya pergi ke kantor polisi dan membuat laporan. Wanita ini berkata maksud dari pembicaraan dia bukan itu, tapi bagaimana agar dokter ini menggunakan sebuah metode untuk merayu suaminya sehingga berselingkuh, lalu dia dapat menggunakan alasan tersebut untuk bercerai. Dokter yang mendengar ini pun marah dan langsung mengusirnya. Kemudian pada saat dia akan pergi, wanita ini menarik si dokter sehingga dokter mengusirnya kembali. Wanita cantik ini akan terjun dari atas rumah jika dokter ini tidak mau berselingkuh dengan suaminya. Lalu si dokter menyuruhnya untuk turun dan menceritakan apa yang terjadi. Dalam pembicaraan mereka, wanita ini mengatakan bahwa dia telah mencoba semua cara tapi tidak berhasil. Suaminya itu sangat baik dan tidak pernah berselingkuh. Sambil duduk, dokter ini berkata bahwa tidak ada pria yang baik. Wanita ini mendekati dokter lalu bilang suaminya sangat berbeda, tidak seperti yang dia pikirkan. Dia juga berharap agar dokter ini dapat berselingkuh dengannya. Dokter ini mengatakan bahwa dia tidak mau. Namun tiba-tiba wanita ini berlari lalu mengancamnya kembali untuk loncat dari atas rumah. Mendapati ancaman itu, dokter ini seketika setuju. Lalu kemudian bertanya, apa pekerjaan suaminya itu sekarang? Wanita ini menjelaskan bahwa suaminya tidak bekerja. Dia di rumah memasak, berkebun, dan membaca buku. Dokter ini memberikan saran agar suaminya dicarikan pekerjaan supaya dia dapat mendekati suaminya itu. Lalu keesokan harinya, pria ini datang ke sebuah stasiun radio milik dari teman si istri. Dan mulai sekarang, dia bekerja menjadi seorang penyiar karena sudah terbiasa berbicara. Dalam perjalanan pulang sedari kerja, pria ini menelpon istrinya dan mengajak untuk bertemu di sebuah kafe. Setelah pembicaraan mereka, istrinya langsung menghubungi dokter itu untuk pergi juga ke sana. Dalam suasana kafe, pria ini terlihat duduk menikmati secangkir kopi.
Tiba-tiba saja matanya tertuju pada seorang gadis yang baru saja datang dan duduk di depannya. Dia terus saja memandangi pesona kecantikan dari gadis ini. Namun tanpa dia sadari, istrinya sedang memperhatikan mereka. Wanita ini memergoki suaminya yang sedang memandangi seorang gadis cantik. Dia pun melambaikan tangan dan seketika suaminya sadar lalu berdiri memeluk istrinya ini. Suaminya berkata bahwa dia sekarang sudah bekerja. Dokter ini hanya memandangi mereka sambil tersenyum. Keesokan harinya saat pria ini sedang melakukan siaran live di radio, dokter ini mendengarkan siaran itu. Sesaat selesai siaran dan pergi ke pasar pun dokter ini mengikutinya. Lalu di saat malam hari dengan meminta bantuan asistennya, dokter ini mengirimkan gambar dirinya yang kemudian dibuka oleh pria ini. Setelah itu asistennya menghubungi dia dan mencoba untuk merayu dia. Tetapi hal itu malah membuat mereka terjebak oleh ocehan pria ini yang tidak ada henti-hentinya, sampai mereka pun beranggapan pria ini tidak normal atau menyukai sesama jenis. Karena pria ini terus mengoceh, dua gadis ini pun akhirnya tertidur. Di pagi harinya dokter ini menemui istrinya di atas balkon rumah. Dia meminta detail tentang suaminya itu kepada wanita ini. Istrinya mengatakan bahwa suaminya itu menyukai olahraga kriket. Dia juga suka membaca buku dan musik. Menanam bunga juga termasuk salah satu hobinya. Mendengar informasi dari wanita itu, dokter ini pun segera melakukan setting pada salah satu ruangan di rumahnya dengan meletakkan beberapa poster dan buku-buku di sebuah rak. Setelah itu dokter ini sengaja meletakkan beberapa barang lama di depan rumah untuk menarik perhatian pria itu. Tidak lama kemudian benar saja, saat pulang dari pasar pria ini melihat barang-barang lama di depan rumah. Pria ini pun mendekat. Dia bertanya mengapa barang-barang itu ada di sana. Dokter ini mengatakan bahwa dia telah membuang barang-barang lama itu karena sudah tidak berguna. Pria yang mendengar pun langsung duduk dan mengambil salah satu barang untuk dia lihat. Kemudian dia berkata, apakah dokter tahu nilai dari barang ini? Semua adalah simbol cinta dan aroma sebuah keluarga. Dokter ini pun memberikan alasan bahwa leluhurnya juga berpesan apapun yang tidak berguna harus dibuang. Mendengar ucapannya, pria ini lantas meminta beberapa barang untuk diambil. Dan si dokter pun memberikannya. Dia juga mengajak gadis ini untuk datang ke rumah demi memberikan bayaran secangkir kopi atas barang yang telah dia berikan. Lalu mereka pun pergi bersama dengan membawa barang tersebut. Setelah sampai di rumahnya, pria ini menawarkan apa jenis kopi kesukaan dari sang dokter yang dijawabnya adalah Robusta. Saat dia membuat kopi di dapur, tiba-tiba saja dokter ini membaca sebuah buku lalu pergi. Setelah kopi tersebut selesai dan akan disajikan, pria ini kaget karena si dokter sudah pulang. Tak lama setelah itu dia mendatangi rumah dokter dengan membawa kopi tadi. Saat masuk ke dalam, dia mendapati dokter ini sedang bersedih. Pria ini bertanya, apakah dia telah membuat kesalahan? Si dokter mengatakan bahwa dia teringat sebuah kenangan. Lalu dia meminta maaf karena telah pergi tanpa izin. Pria ini berkata, biasanya seseorang mulai menangis sejam setelah dia berbicara. Tapi dokter ini menangis hanya 5 menit setelah itu. Kemudian dia memberikan secangkir kopi yang dia bawa kepada dokter. Dan memandang-mandang tempat ini. Di antara beberapa koleksi buku yang ada, ternyata pria ini menemukan sebuah buku puisi lalu membacakannya. Sebuah pelukan terjadi sebagai tanda perkenalan dokter cantik ini dengan suami tetangganya, di mana saat dokter ini menyanyikan sebuah puisi, pria ini begitu menikmati lagu yang dia nyanyikan, sehingga mereka pun menjadi akrab. Keesokan harinya ketika selesai bekerja, secara tiba-tiba dokter cantik ini datang untuk menjemput pria ini dengan mobilnya. Saat berjalan, tiba-tiba hujan turun, lalu mobil ini berhenti seketika. Kemudian dokter cantik ini keluar dari dalam mobil dan berusaha untuk menikmati rintik hujan yang saat ini turun. Pria yang melihat itu pun menyuruh dokter cantik ini untuk kembali masuk dan menyusul keluar mobil, menarik tangannya sehingga membuat dokter ini menjadi simpati atas perlakuan itu. Setelah kejadian kemarin, hubungan mereka pun menjadi lebih akrab dan waktu pun mereka lewati dengan terus bersama-sama seperti layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Melihat keakraban yang sedang terjadi di antara mereka berdua, hal ini membuat istri pria itu pun cemburu. Sampai pada akhirnya di sebuah kafe tempat biasa mereka bertemu, dokter cantik ini melihat istrinya datang dan langsung menemuinya. Dia bertanya mengapa wanita ini datang kemari. Istri pria itu pun berkata, mengapa dia membawa suaminya ke tempat favorit mereka. Dokter ini menjelaskan semua demi rencananya sendiri. Saat di malam harinya, istri yang ternyata masih mencintai suaminya ini datang dan mencoba untuk merayu. Tapi di tengah kedekatan mereka, tiba-tiba saja bel pintu berbunyi dan mengganggu kondisi ini. Saat pintu terbuka, tiba-tiba dua orang rekan kerja sekaligus teman dari istrinya ini datang untuk memberikan sebuah ucapan selamat kepada pria ini karena telah terpilih menjadi produser untuk sebuah acara di kantor radio pusat tempat kota mereka tinggal. Dan hal itu akan membuat orang-orang bisa mendengarkan siarannya di seluruh kota. Tetapi di balik itu semua, suami istri ini akhirnya harus terpisah karena pekerjaan mereka. Di dalam perayaan itu juga pemuda ini tanpa sengaja berkata bahwa temannya ini akan mendapatkan kebebasan yang selalu dia inginkan. Sehingga perkataan tersebut membuat pria ini terdiam seketika. Setelah mengatakan hal itu, kedua orang temannya ini kemudian pergi meninggalkan mereka. Mendengar apa yang disampaikan pemuda itu barusan, pria ini pun kemudian memahami apa yang terjadi. Namun istrinya mengatakan bahwa dia merasa senang jika dia tetap tinggal di sini bersamanya. Tapi pria ini menyangkal perkataan tersebut.
sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Pria ini merasa kehadirannya tidak diharapkan, namun istrinya seketika memohon maaf kalau dia salah. Suaminya berkata bahwa istrinya itu tidak serius meminta maaf dan dia lebih suka sendirian, jauh dari suaminya. Maka aku akan pergi dan nikmatilah kebebasan ini, ucap si suami, seraya meninggalkan istrinya yang seakan tidak percaya ini terjadi. Setelah itu pria ini pun pergi menuju ibu kota. Keesokan harinya wanita ini bertemu dengan dokter cantik lalu berkata, semuanya sudah selesai dan terima kasih. Namun dokter ini berkata bahwa ini belum selesai dan dia masih akan kembali. Lalu wanita ini bilang suaminya sudah pergi sesuai harapanku dan jangan mengganggunya. Namun dokter cantik ini hanya tersenyum mengakhiri pembicaraan. Di tempat lain, pria yang baru saja mendapatkan promosi ini datang ke kantor barunya dan mulai bekerja sebagai seorang produser penyiar radio. Sementara istrinya ini baru merasa kehilangan dan galau menjalani hari-hari tanpa ocehan dan masakan dari suaminya itu. Dia lebih banyak termenung di setiap waktu, sama seperti suaminya yang juga terus memikirkan istrinya, guys. Dia selalu saja memeriksa handphone, sampai pada akhirnya di malam hari suaminya ini datang menemui istrinya yang berada di luar kota itu. Dia memberikan kabar kepada istrinya kalau dia punya kekasih baru, yang sontak saja membuat wanita ini terdiam. Saat suaminya menarik tangan si istri, ternyata dia memperlihatkan sebuah mobil yang baru saja dia beli, sehingga istrinya pun lega dan mengucapkan selamat. Pria ini juga mempersilahkan istrinya untuk masuk dan memeriksa. Namun saat berbicara, pria ini mengungkapkan kekesalannya karena istrinya ini belum juga menghubungi dia ataupun mengirimkan pesan selama mereka berpisah. Pria ini juga langsung pamitan dan tidak mengganggu kebebasannya. Tapi istrinya ini berharap dia dapat makan terlebih dahulu baru pulang. Saat pria ini akan pulang, tiba-tiba di sebuah persimpangan mobilnya berpapasan dengan mobil dokter cantik. Dia pun menyapa dokter itu dari dalam mobil. Dokter cantik ini mengatakan selamat malam dan sampai bertemu kembali. Dan kemudian mereka berpelukan. Betapa sakitnya dan hancurnya hati wanita ini melihat suaminya berada dalam pelukan wanita lain. Setelah mereka berpisah dan suaminya pergi, sang wanita pun menghadang dokter cantik ini tepat di depannya menggunakan sebuah mobil lalu keluar untuk mendekati si dokter. Dia berkata bahwa apa yang selama ini dia lakukan salah dan wanita ini ingin suaminya kembali. Dokter cantik menolak. Dia berkata sesuatu hal yang tidak terduga terjadi dan sekarang dia mencintai suaminya itu. Saat dokter ini akan pergi, tiba-tiba tangannya ditarik oleh wanita ini. Dia menyuruh agar secepatnya pergi dari kehidupan mereka. Namun dokter cantik ini berkata bahwa dia bukanlah barang atau mainan yang dapat sesukanya diperintah. Dia hanya manusia biasa yang dapat merasakan cinta. Beberapa hari kemudian, pria ini mendapatkan tugas untuk meliput secara langsung seseorang yang tidak dia kenal karena keberhasilannya dalam mengungkap setiap perselingkuhan para suami. Tapi saat pintu kamar hotel itu terbuka, dia sangat terkejut ketika melihat bahwa narasumber yang akan diwawancaranya itu adalah dokter cantik ini. Dengan rasa ketidakpercayaannya, pria ini mengajukan beberapa pertanyaan mengapa dia melakukan hal ini. Dokter cantik ini menjelaskan bahwa dia melakukan itu untuk menjaga martabat para wanita, karena selama ini wanita selalu menjadi korban para kaum pria. Contohnya dia yang pernah menjadi korban ayah tirinya, guru sekolah dan juga mantan suaminya. Sejak saat itu dia beranggapan tidak ada pria di dunia ini yang baik, tetapi seiring perkenalannya dengan seorang pria, pendapatnya itu menjadi salah. Karena seberapapun dia mendekati pria itu, dia tetap tidak tergoda dan sangat menghargai wanita. Sehingga di hadapan pria ini, si dokter menyatakan cintanya secara langsung. Dan siaran itu pun didengar oleh istrinya yang saat ini sedang pulang karena kerjanya sudah selesai. Sesaat pria ini kembali ke rumahnya, dia memikirkan hal itu. Tiba-tiba istrinya muncul dan berkata bahwa proyek di luar kota sudah selesai dan mereka bisa bersama kembali. Namun di sini suaminya tidak menunjukkan perasaan senang dan membuat istrinya bertanya-tanya. Saat suaminya sedang membuat secangkir kopi, tiba-tiba istrinya berkata, apakah semua karena dokter itu? Sontak saja seketika mendengar itu, pria ini curiga apa yang telah istrinya rencanakan. Mendapati pertanyaan itu, istrinya mengatakan bahwa semua atas permintaan dia agar dapat mempererat hubungan mereka. Akan tetapi suaminya yang mendengar alasan itu tidak percaya. Dia meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya ini untuk menjebak dia dalam perselingkuhan dan setelahnya meminta cerai. Mengetahui bahwa alasan yang diketahui, wanita ini pun langsung meminta maaf. Merasa dipermainkan, suaminya marah dan berkata, kau telah mengakhiri cintaku dan orang yang selama ini aku sayangi. Setelah pertengkaran yang terjadi, suaminya pun pergi meninggalkan istrinya ini yang terbujur kaku di lantai. Setelah melewati masa-masa yang mengecewakan, pria ini kembali melakukan siaran. Dia mengatakan bahwa ini adalah siaran yang terakhirnya. Kemudian dalam siaran ini dia menceritakan apa yang terjadi di dalam hidupnya, hingga dia bermaksud untuk membuat polling bagi para pendengarnya, apakah dia harus bercerai atau memaafkan istrinya. Yang ternyata suara terbanyak didapat adalah menyarankan dia untuk bercerai, dan hal itu juga didengar oleh si dokter cantik serta istrinya langsung melalui radio. Setelah siaran tersebut, pria ini kemudian menemui dokter cantik ini di hotelnya, dan saat mereka berbicara, dokter ini menjelaskan bahwa memang itu adalah rencana istrinya sendiri yang ingin bercerai, dan sekarang karena kedekatan itu dia benar-benar telah jatuh cinta serta siap bersamanya untuk menikah. Mendengar ucapan jujur itu, pria ini pun menjawab
bahwa dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa istrinya itu. Tapi setelah semuanya memburuk, dia memutuskan untuk mengirim surat cerai. Pria ini juga mengatakan sekarang tidak menginginkan istrinya dan dokter cantik ini karena dia tidak mau ada seseorang yang menggantikan posisi istrinya itu di dalam hati. Lalu pria ini meminta maaf kepada dokter cantik ini dan setelahnya dia berlalu pergi. Tanpa mereka sadari, wanita ini telah mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian di tengah kesedihan dokter cantik ini, istri pria itu pun datang lalu berkata bahwa dia tidak ingin bertengkar, lalu meminta maaf atas semua karena dia tidak mempertimbangkan perasaan seorang wanita. Mendengar itu, dokter cantik ini berkata, jika wanita ini memang seorang ahli dalam menghindari badai, sekarang hadapilah dan bangun kembali dari awal sehingga badai itu akan pergi. 6 bulan kemudian, wanita ini terlihat sedang menunggu di depan gedung pengadilan untuk mengurus perceraian mereka. Lalu setibanya pria ini di tempat yang sama, dia terlihat tidak memperdulikan istrinya itu. Sementara istrinya ini berusaha mengirimkan pesan pertama kalinya semenjak mereka berpisah. Karena dirinya ingin berbicara dengan suaminya, di mana dia ingin bertanya mengapa saat pertama bertemu dokter cantik itu wajah suaminya terlihat gembira dan berbunga-bunga. Ternyata suaminya mengatakan bahwa saat itu dia teringat pertemuan pertamanya dengan istri yang sangat dia cintai ini, sehingga membuat wanita ini sedih karena telah salah mengira dan memahami begitu besar cinta suaminya. Sambil menunggu sidang perceraian setelahnya, mereka duduk di sebuah kafe di samping pengadilan. Disinilah wanita ini tidak membuang kesempatan dalam hidupnya. Dia menangis berteriak sejadi-jadinya memohon maaf atas apa yang dia lakukan dan berharap suaminya ini dapat kembali lagi. Dia berjanji akan menerima apapun yang dilakukan suaminya, berbicara sebanyak-banyaknya, memasak semaunya, dan menghiasi bunga-bunga di rumah mereka. Melihat apa yang dilakukan istrinya ini, sang suami pun menyusul dia ke bawah meja, lalu berkata, apa yang dia lakukan sudah benar, dan akulah yang salah, karena cinta sejati itu adalah kebebasan yang saling memahami. Seketika mendengar perkataan suaminya ini, si istri pun mengulurkan tangannya, lalu berkata, percayalah kepadaku. Kemudian suaminya menyambut tangan itu, dan mereka pun bersatu kembali meninggalkan gedung perceraian dengan bahagia. Nah guys, begitulah akhir ceritanya. Saksikan terus kisah selanjutnya.